Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah atas setiap nikmat yang kita terima hingga saat ini. Mudah-mudahan semua nikmat itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai bekal untuk kita nanti menghadapnya kelak pada hari yang telah dijanjikan. Begitu pula sallallahu alaihi wasallam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasul junjungan Adam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kelak. Hadirin rahimakumullah, salah satu sifat mulia Nabi Muhammad SAW di mana beliau itu suka memberikan kemaafan kepada orang-orang yang menyakiti beliau. Tahu beliau itu memiliki sifat pemaaf yang amat sangat luas sekali. Dalam sebuah hadis disebutkan riwayat Tabrani, Rasul bersabda, "Ala unabbiukum bima yushrifullahu bil bunyan wa yarfa'u bihi darajat." Mau tidak aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang dapat meninggikan bangunan dan juga mengangkat derajat seseorang? Qalu bala, maka para sahabat itu mengatakan iya. Salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hal yang dapat meninggikan bangunan dan juga mengangkat derajat itu adalah ta'fu amman zalamak. Kamu memaafkan kepada orang-orang yang menyakiti kamu. Berarti di sini menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan yang sangat luar biasa Allah berikan kepada seseorang yang memiliki jiwa pemaaf, suka memberi maaf kepada orang lain, yang dimana orang itu telah menyakitinya. Baik menyakiti dengan lisan, cemoohan, ataupun menyakiti dengan fisik, ataupun menyakiti dengan hal-hal yang lainnya. Ada dua hadis yang menunjukkan luar biasanya sifat pemaaf Nabi Muhammad SAW. Yang pertama hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, di mana Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seseorang. Ketika beliau sedang lewat, Nabi kebetulan pakai syal, pakai serban. Dan waktu itu pula orang tersebut menarik syal Nabi. Yang terlilit itu ditarik kuat sehingga Nabi Muhammad SAW itu kesulitan untuk bernafas. Kesulitan untuk bernafas, bahkan lehernya itu ada bekas di lehernya. Kemudian dia meminta kepada Nabi, tolong berikan saya sesuatu, kata. Sudahlah dia menyakiti Nabi. Lalu dia meminta sesuatu lagi kepada Nabi. Maka apakah perlakuan kasar dari orang ini membuat Nabi itu marah, membuat Nabi itu emosi, atau melawan, atau tidak memperkenankan permintaannya? Maka beliau berkata kepada salah satu sahabatnya, tolong berikan permintaan daripada orang ini. Tolong kabulkan apa yang dia inginkan. Ini menunjukkan kepada kita betapa Nabi Muhammad itu disakiti secara fisik. Mungkin kalau seandainya ada orang yang mengganggu kita secara fisik, dia pukul kita sekali, mungkin kita akan pukul dia berkali-kali. Kalau dia katakanlah menendang kita sekali, kita tendang dia itu berkali-kali. Tapi Nabi, bayangkan, ditarik orang itu syal Nabi itu sampai berbekas di lehernya. Bahkan tidak hanya sekedar itu, Nabi Muhammad SAW juga memberikan apa yang diminta oleh orang yang menyakitinya itu. Mungkin kalau seandainya kita disakiti oleh sahabat kita nggak lagi memberikan permintaannya. Kita lihat pun enggak dia lagi. Kalau dia sakit enggak kita jenguk dia lagi. Ini menunjukkan bahwa kita tidak memaafkan. Ini hadis pertama.
Hadis yang kedua juga hadis yang diriwayatkan yang sama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ini orang Yahudi datang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Kebetulan Nabi itu ada utang sama orang tersebut. Ini menunjukkan juga bahwa Nabi pernah berhutang. Dan kebetulan dia datang menunggu hutang itu sebelum jatuh tempo. 2 hari sebelum jatuh tempo dia datang. Karena Nabi Muhammad itu memang sangat tepat dalam membayar utang. Dan dia ini, orang Yahudi ini sebenarnya kedatangannya itu ingin untuk mengetes, menguji Nabi saja. Ketika dia datang kepada Nabi Muhammad SAW dan dia berkata, "Wahai Muhammad, tolong bayar hutangmu. Memang kalian keluarga Bani Muthalib ini itu orang-orang yang suka menunda-nunda pembayaran hutang." Nah, ini berarti dia menyebutkan dengan cacian. Bukan hanya sekedar itu, menyebutkan keturunan. Kan kita kalau seandainya orang mencaci kita, kita marah. Kalau pribadi kita diserang, kita marah. Apalagi yang diserang itu pribadi keturunan kita. Memang kamu itu keluarga yang sulit bayar utang. Nah, bapakmu dulu katanya, memang sulit bayar utang. Nenekmu dulu, nah, itu sulit bayar utang. Ini bertambah emosi lagi kalau kita mendengarkan berita-berita yang seperti ini. Maka Umar bin Khattab waktu itu membentaknya. Kamu tahu nggak? Nah, jadi dengan bentakan-bentakan yang keras disampaikan kepada orang itu karena dia telah menyampaikan perkara-perkara yang tidak sepantasnya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi yang berjiwa lembut itu dia berkata kepada Umar, "Wahai Umar, cukup wahai Umar. Seharusnya kamu itu menasihati saya. Sampaikan kepada saya agar saya membayar hutang tepat pada waktunya. Tolong engkau bayarkan hutang dia ini." Nah, ambil itu 20 sa' daripada kurma, bayarkan kepada dia dan tambah 20 sa' lagi. Maka kemudian Umar bin Khattab membawa dia ke Baitul Mal untuk mengambil kurma 20 sa', kemudian ditambah 20 sa' lagi. Orang Yahudi ini berkata, "Kenapa ditambah 20 sa'? Ini permintaan Nabi, karena saya telah berlaku kasar kepadamu," katanya. Maka saya tambahkan 20 sa' ini sebagai bentuk saya meminta maaf. Nah, seperti itulah bahasanya. Kemudian orang ini mengatakan, sebenarnya kedatangan saya di sini hanya ingin untuk mengetahui sifat kenabian yang ada pada diri beliau tersebut tentang lemah lembutnya, yang dimana sifat lemah lembut itu telah mendahului daripada sifat kasarnya. Sifat kemaafannya telah mendahului daripada sifat marahnya. Jadi yang dikedepankan oleh Nabi Muhammad itu, hadirin rahimakumullah, itu sifat lemah lembut dan sifat memaafan, bukan mengedepankan emosi. Mungkin kita, hadirin rahimakumullah, kalau seandainya ada orang yang seperti itu dengan kita, maka bisa saja kita main tangan, bisa saja kita main kata-kata. Nah, sekali disampaikan orang cacian, maka 10 kali kita jawab. Sekali orang membuli kita, maka 10 kali juga kita membulinya, bahkan lebih, hadirin rahimakumullah. Maka kita berharap ada orang yang suka memaafkan. Apalagi di musim-musim pemilihan legislatif, presiden dan seterusnya ini saling serang menyerang di media sosial. Kalau ada orang itu ketika dia serang lalu dia bantah serangan lagi, maka ini tidak ada kemaafan. Namun kalau ada orang misalnya diserang bertubi-tubi lalu dia menjawab dengan santai tanpa dia membalas sedikit pun, bahkan dia memaafkan, nah ini luar biasa. Itu salah satu sifat lembut yang ditonjolkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sifat kemaafan di mana Nabi itu suka memaafkan. Dan orang-orang yang seperti ini yang kita inginkan supaya tidak terjadi permusuhan di antara kita. Bayangkan kalau seandainya dalam rumah tangga ya, ayah itu nggak pernah marah, ibu nggak pernah marah, memaafkan.
Ya, kita dengan tetangga saling memaafkan, kita dengan sahabat saling memaafkan, kita dengan orang tua, dengan anak saling memaafkan. Insya Allah kehidupan itu akan berjalan dengan baik, tanpa adanya kekacauan, tanpa adanya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Mari kita mencontoh Nabi Muhammad yang suka memaafkan itu, sehingga dengan demikian insya Allah kita menjadi orang-orang yang terpuji. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.